Assalamualaikum Mbak Indonesia. Langsung saja inilah daftar smartphone paling dicari yang dirilis di triwulan pertama tahun 2020. Dimulai dari yang paling murah dulu, Redmi 8A Pro. Mendapat label Pro, Redmi 8A Pro punya peningkatan di sektor desain dan kameranya. Redmi 8A Pro hadir dengan finishing back cover yang lebih menarik. Kamera belakangnya pun kini berjumlah 2, yakni 13 megapiksel dan 2 megapiksel depth sensor. Selain itu, semuanya masih serupa dengan Redmi 8A. Layar IPS LCD dengan tampilan Pony Waterdrop, prosesor Snapdragon 439, penggunaan USB Type-C, serta baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh lengkap dengan teknologi fast charging 18 Watt. Redmi 8A Pro dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Yang kedua, Realme C3. Nambah 100.000 kalian bisa mendapatkan Realme C3, smartphone pertama di dunia yang hadir dengan chipset gaming murah dari MediaTek yakni Helio G70. Tak hanya chipset, Realme C3 juga hadir dengan tampilan belakang yang menarik. Realme C3 juga telah mengusung 3 kamera belakang yakni 12 megapiksel, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Tak lupa kapasitas baterai sebesar 5000 mAh tentunya akan sangat mendukung aktivitas gaming yang berlama-lama. Saat pertama kali dirilis, Realme C3 dijual dengan harga 1,7 juta rupiah. Yang ketiga, Infinix Hot 9. Tak hanya Redmi dan Realme, Infinix pun juga ikut bersaing di kelas entry level. Infinix Hot 9 mengejutkan pasar dengan menghadirkan smartphone harga di bawah 2 juta yang dilengkapi dengan RAM serta memori internal 4/128 GB. Infinix Hot 9 pun hadir dengan tampilan yang sangat kekinian yakni punch hole display. Punya 4 kamera belakang serta yang paling dinanti tentu saja adalah chipsetnya yang akhirnya tak lagi menggunakan MediaTek Helio P22. Meski sama-sama MediaTek yakni Helio P35, namun kelasnya sedikit lebih tinggi. Infinix Hot 9 dijual resmi dengan harga 1,7 juta rupiah. Sepeninggal Realme 5 dan Redmi Note 8, di awal tahun 2020 masih belum ada smartphone yang dirilis untuk bersaing di harga 2 jutaan. Kalau ada yang menarik silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang keempat di segmen 3 jutaan ada Realme 6. Realme menghadirkan kejutan dengan merilis smartphone yang dibekali refresh rate layar 90Hz di harga 3 jutaan. Realme 6 hadir pula dengan tampilan yang sangat kekinian yakni punch hole display. Meski begitu layarnya masih berjenis IPS LCD. Realme 6 juga telah dibekali 4 kamera belakang dengan kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide dan 2 kamera lagi beresolusi 2 megapiksel serta 16 megapiksel untuk kamera depannya. Realme 6 dibekali prosesor MediaTek Helio G90T. Meski baterainya berkapasitas lebih kecil dari pendahulunya, namun Realme 6 punya fast charging yang lebih cepat berdaya maksimal 30 Watt. Saat pertama kali dirilis, Realme 6 dijual dengan harga 3,4 juta rupiah. Yang kelima, Samsung Galaxy M31. Melanjutkan seri baterai badak, Samsung Galaxy M31 menghadirkan peningkatan di sektor desain dan kameranya. Meski layarnya masih menggunakan tampilan Pony Waterdrop, namun layar Super AMOLED sudah cukup untuk memanjakan konsumen. Back covernya pun juga tampil lebih kekinian. Kameranya mendapat peningkatan dengan menghadirkan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro dan 5 megapiksel depth sensor. Kamera selfie-nya pun telah beresolusi 32 megapiksel. Samsung Galaxy M31 ditenagai prosesor Exynos 9611. Jangan lupakan pula baterai badaknya yang memiliki kapasitas 6000 mAh lengkap dengan fast charging 15 Watt. Samsung Galaxy M31 dijual resmi dengan harga normal 3,7 juta rupiah. Yang keenam, Vivo V19. Tetap bersama Afgan, Vivo V19 hadir dengan tampilan berbeda dari generasi sebelumnya. Vivo V19 menghadirkan tampilan whole punch display, panelnya pun telah berjenis Super AMOLED yang tentunya telah mendukung fitur fingerprint under display. Back covernya pun sudah lebih kekinian, serta konfigurasi 4 kamera belakang yakni 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth kamera. Di depan pun telah disematkan kamera tunggal beresolusi 32 megapiksel dengan tagline Super Night Selfie-nya. Sangat disayangkan Vivo V19 masih juga menggunakan prosesor lama yakni Snapdragon 675. Vivo V19 dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh dengan fast charging 18 Watt. Saat pertama kali dirilis, Vivo V19 dijual resmi dengan harga 4,3 juta rupiah. Yang ketujuh, Samsung Galaxy A51. Samsung Galaxy A51 hadir dengan tampilan baru. Layarnya mengadopsi konsep Infinity O Display layaknya flagship Samsung.
Panelnya pun telah berjenis Super AMOLED dan juga mendukung fitur fingerprint under display. Samsung Galaxy A51 masih bertahan dengan konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel sebagai depth sensor. Kamera depannya pun telah beresolusi 32 megapiksel. Sangat disayangkan Samsung Galaxy A51 masih juga menggunakan prosesor lama yakni Exynos 9611. Baterainya pun berkapasitas 4000 mAh. Samsung Galaxy A51 dijual resmi dengan harga 4,4 juta rupiah. Yang ke-8, Realme 6 Pro. Dirilis bersamaan dengan Realme 6, Realme 6 Pro punya finishing desain yang lebih premium berkat penggunaan bahan kaca dan aksen petir. Realme 6 Pro juga menghadirkan refresh rate layar 90Hz berpenampilan punch hole display dengan 2 lubang sekaligus untuk menempatkan 2 kamera beresolusi 16 megapiksel dan 8 megapiksel lensa ultrawide. Realme 6 Pro hadir pula dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, 12 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Berbeda dengan Realme 6, Realme 6 Pro hadir dengan prosesor Snapdragon 720G. Realme 6 Pro dibekali baterai berkapasitas 4300 mAh dengan teknologi fast charging 30W. Saat pertama kali dirilis, Realme 6 Pro dijual dengan harga mulai dari 4,5 juta rupiah. Yang ke-9, Oppo Reno 3. Hadir dengan tampilan premium, Oppo Reno 3 mengandalkan kamera selfie beresolusi 44 megapiksel. Resolusi terbesar saat ini untuk sebuah kamera selfie. Oppo Reno 3 masih menghadirkan tampilan Pony Water Drop. Panel AMOLED dan fitur fingerprint under display sudah menggambarkan kesan premiumnya. Di bagian belakang ini terdapat 4 kamera beresolusi 48 megapiksel, 13 megapiksel telefoto, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel sensor monokrom. Tak seperti versi China yang mengusung prosesor MediaTek Dimensity 1000, Oppo Reno 3 versi Indonesia justru menggunakan chipset MediaTek lainnya yakni Helio P90. Oppo Reno 3 dijual resmi dengan harga 5,2 juta rupiah. Yang ke-10, Samsung Galaxy A71. Dirilis bersamaan dengan Galaxy A51, Samsung Galaxy A71 hadir dengan tampilan yang serupa. Samsung Galaxy A71 mengusung konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide, 5 megapiksel makro dan 5 megapiksel sebagai depth sensor. Sangat disayangkan pula Samsung Galaxy A71 masih menggunakan prosesor Snapdragon 730G. Baterainya sendiri berkapasitas lebih besar di angka 4500 mAh dengan kemampuan fast charging 25W. Samsung Galaxy A71 dijual resmi dengan harga 6,1 juta rupiah. Yang ke-11, Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro. Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro merupakan dua smartphone yang nyaris serupa. Perbedaannya hanya terletak pada lensa kamera utama dan konfigurasi memorinya. Mi Note 10 series hadir dengan tampilan premium dengan layar lengkung di sisi kanan kiri. Panelnya pun telah berjenis AMOLED dengan konsep Pony Water Drop. Tak ketinggalan pula fitur fingerprint under display. Xiaomi Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro mengusung kamera utama beresolusi super besar 108 megapiksel. Ada juga lensa telefoto 5 megapiksel dan 12 megapiksel, 20 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel lensa makro. Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Sayang sekali Xiaomi Mi Note 10 series bukan menggunakan prosesor flagship, melainkan prosesor kelas menengah yakni Snapdragon 730G. Punya baterai berkapasitas jumbo sebesar 5230 mAh yang telah support pengisian cepat 30W. Xiaomi Mi Note 10 dijual dengan harga 6,2 juta rupiah, sedangkan versi Pro dijual dengan harga 7 juta rupiah. Yang ke-12, Samsung Galaxy Note 10 Lite. Meski punya embel-embel light, smartphone ini punya harga yang nyatanya tidak murah. Wajar saja karena smartphone ini punya spesifikasi yang mentereng, sebut saja penggunaan layar Super AMOLED dengan tampilan Infinity O Display. Fingerprint under display pun juga masih disediakan. Redaksi Lite cukup tergambarkan dengan back covernya yang masih berbahan plastik. Galaxy Note 10 Lite memiliki jeruan yang mumpuni dengan disematkannya prosesor Exynos 9810. Kameranya pun juga nggak main-main. Konfigurasi 3 kamera belakang semuanya beresolusi 12 megapiksel dengan lensa yang berbeda-beda, yakni wide, ultra wide, dan telefoto. Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Dibekali baterai berkapasitas 4500 mAh, smartphone ini juga punya fast charging 25W. Disediakan pula S Pen dengan fitur yang juga lengkap. Samsung Galaxy Note 10 Lite dijual resmi dengan harga normal 8,2 juta rupiah. Yang ke-13, Samsung Galaxy S10 Lite. Samsung Galaxy S10 Lite hadir dengan desain serupa dengan Galaxy Note 10 Lite.
Namun sedikit berbeda, tiga kameranya beresolusi 48 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro kamera. Samsung Galaxy S10 Lite hadir dengan chipset yang lebih mumpuni berkat dihadirkannya prosesor Snapdragon 855. Samsung Galaxy S10 Lite dijual resmi dengan harga Rp9 juta. Yang ke-14, Oppo Find X2 Pro. Secara mengejutkan, Oppo menghadirkan smartphone dengan bandrol harga yang sangat tinggi. Pantas saja karena Oppo Find X2 Pro dibekali dengan spesifikasi dan desain yang premium pula. Sebut saja layar melengkung di sisi kanan kiri yang dipadukan dengan tampilan pansel display. Tak hanya itu, layar Super AMOLED ini juga telah beresolusi Quad HD dengan refresh rate mencapai 120Hz. Oppo Find X2 Pro memang hanya dibekali 3 kamera belakang, yakni kamera beresolusi 48 megapiksel, 12 megapiksel lensa ultrawide, dan 13 megapiksel lensa telefoto dengan sistem periskop. Dibekali pula dengan prosesor Snapdragon 865, baterainya memang hanya berkapasitas 4200 mAh namun punya fitur pengisian cepat hingga 65 Watt. Oppo Find X2 dijual resmi dengan harga Rp18 juta. Yang terakhir, Samsung Galaxy S20 Ultra. Sebagai smartphone tertinggi dari jajaran smartphone Samsung saat ini, Galaxy S20 Ultra punya spesifikasi yang nggak nanggung pula. Layar terbaik saat ini yakni Dynamic AMOLED dengan tampilan punch hole display, resolusinya juga telah Quad HD serta refresh rate mencapai 120Hz. Samsung Galaxy S20 Ultra dibekali 4 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 108 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide, 48 megapiksel kamera periskop, dan satu kamera TOF. Sedangkan kamera selfie-nya beresolusi 40 megapiksel. Galaxy S20 Ultra versi Indonesia dibekali prosesor Exynos 990. Baterainya pun juga jumbo berkapasitas 5000 mAh. Samsung Galaxy S20 Ultra dijual resmi dengan harga Rp18,4 juta. Baiklah, itulah tadi daftar smartphone yang ramai dibicarakan di awal tahun 2020. Apakah smartphone kamu adalah salah satunya? Jika ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, like dan subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih telah menonton. Afi pamit dan wassalamualaikum.